Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mbak Ike, Iya, ya. Bu. Selamat pagi. Duduk. Duduk yang nyaman aja. Gimana Mbak Ike kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sebenarnya agak capek banget Bu. Capek banget. Habis ngapain? Habis mata pelajaran kimia. Oh alah, habis mata pelajaran kimia. Nah. Habis itu langsung ke sini. Capek banget. Gimana? Kenapa itu pelajaran kimianya sulit tak? Sulit banget karena emang nggak paham dari awal. Oh alah, nggak paham dari awal sulit gitu. Mbak Ika, hari ini udah sarapan atau belum? Alhamdulillah sudah. Oh, sudah. Pakai lauk apa itu? Telur. Oh, pakai lauk telur. Oke, berarti sudah sarapan, sudah semangat sekolah. Juga udah dari pelajaran udah ke sini. Kira-kira nih ada apa? Iya Bu, saya mau cerita aja kalau saya tuh sebenarnya agak tekanan juga sih Bu, kayak karena ya itu tadi kalau waktu tadi kimia kan saya nggak bisa, jadi itu tuh membuat saya tuh kayak kalau waktu pelajarannya jadi kayak agak tertekan gitu. Oke, berarti Mbak Ika ini punya permasalahan lah terkait dengan pelajaran kimia dan Iya. sekarang ini Mbak Ika mau cerita ke Ibu, mau konseling gitu ya? Iya Bu. Oke, nah sebelum itu kira-kira Mbak Ika punya waktu berapa lama ini untuk melaksanakan sesi konseling hari ini? Sebenarnya biasanya kayaknya kosong ya Bu, karena tadi katanya Pak Budi itu olahraganya beliau keluar kota. Tapi nanti mau persiapan buat PKWU juga. Kemungkinan ya 20-30 menitan lah. Oke, berarti Mbak Ika punya waktu 20-30 menitan Iya Ibu. sebelum nanti melanjutkan aktivitas lagi gitu ya? Iya Ibu. Oke, jadi waktu kita kan sekitar 20-30 menitan. Itu kan berarti waktu kita bisa dibilang ya terbatas lah ya. Oke, nah tapi untuk waktu itu mari kita manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya supaya Mbak Ike ini bisa mencapai apa yang ingin Mbak Ike capai dari konseling hari ini. Oke? Iya Ibu. Oke, kira-kira ada apa Mbak Ike? Tadi kan juga sudah menyebutkan kalau Mbak Ike itu punya permasalahan dengan pelajaran kimia. Kenapa itu? Jadi gini Bu, emang dari dulu itu mungkin dari kelas 10 itu ya Bu ya, saya itu kayak mungkin awal pertemuan itu nggak dimasukin sama gurunya, mungkin karena gurunya nggak ada di sekolah gitu, jadi kan kayak mungkin ya udah nggak belajar kimia. Terus habis itu udah masuk pelajaran kimia itu kayak kok gini pelajarannya, kayak ini disambungin ke sini, ini ke sini, gini. Jadi kayak aduh, kok gini ya. Habis itu kan kayak tambah semester kayak aku selama ini kayak nggak paham gitu loh. Aku udah tanya ke teman-temanku kayak ini gimana caranya. Temanku jelasinnya itu enak banget sebenarnya. Cuman kayak aku sendiri ya kayak yang masih belum paham sama sekali gitu. Terus saya juga kalau misalnya minta jelasin ulang ya saya sungkan gitu ke teman saya. Walah, berarti Mbak Ike ini kurang menguasai lah mata pelajaran kimia. Iya, Terus iya. juga sudah diajari sama temannya juga belum bisa. Iya, Itu? iya. Oke, nah kira-kira yang menyebabkan Mbak Ike tadi kan belum bisa mata pelajaran kimia ini selain dari emang belum paham atau apakah ada faktor yang lainnya? Mungkin kalau menurut saya sendiri ya faktornya karena kalau menurut saya sendiri itu kayak nggak les gitu. Sebenarnya nggak les itu nggak terlalu berpengaruh ya. Iya. Cuman agak sedikit, biasanya kan les kan tambahan juga. Sedangkan saya nggak ada. Terus habis itu emang dari awal kelas 10 itu gurunya itu jahat kereng, kayak suka marah-marah gitu. Jadi kan kayak waktu pelajaran kimia itu kayak males ah. Berarti karena dulunya itu
males pelajaran kimia karena entah itu faktor dari gurunya atau bagaimana, jadi Mbak Ika itu jarang belajar gitu kah? Atau memang sudah belajar tapi belum bisa? Mungkin lebih tepatnya kayak udah males mata pelajarannya. Oke, udah males dengan mata pelajaran kimia seperti itu ya? Iya Ibu. Oke, nah Mbak Ika kan sudah menceritakan nih kalau Mbak Ika itu punya permasalahan dengan pelajaran kimia. Nah, kira-kira apakah nilai dari pelajaran kimia itu baik saja atau turun atau bagaimana? Kalau dibilang turun ya enggak ya. Akhirnya emang dari awal nilainya udah jelek gitu loh, Bu. Oh alah, ini Mbak Ika merasa nilainya jelek atau memang benar-benar sudah jelek atau bagaimana? Memang benar-benar udah jelek. Sebenarnya kalau dibandingin sama teman-teman lainnya juga ya kurang lebih sama gitu. Cuman kayak mereka paham sedangkan saya enggak gitu. Berarti nilai jeleknya ini karena Mbak Ika sendiri belum paham gitu ya? Iya. Oke, Mbak Ika kan sudah menceritakan kalau misalkan Mbak Ika itu punya permasalahan dengan mata pelajaran kimia. Mbak Ika sulit memahami pelajaran kimia seperti itu ya? Iya. Nah, kira-kira Mbak Ika ini apakah ada keinginan untuk menyelesaikan permasalahannya Mbak Ika ini? Tentunya sangat ingin ya Bu ya. Karena emang nantinya soalnya udah sangat berpengaruh buat jurusan saya nanti. Oh, Maksudnya ke jenjang berikutnya gitu. iya, berarti sebenarnya Mbak Ika ini ingin untuk menyelesaikan permasalahan dengan kimia itu tadi, karena juga ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi Ya, gitu. karena masih berhubungan gitu loh. Yang nantinya itu. Kira-kira mau ambil jurusan apa itu Mbak Ika? Farmasi. Oke, mau ambil jurusan farmasi takutnya berdampak gitu ya? Iya, kalau nggak paham sama sekali kan ya mungkin mungkin malu banget sama teman-teman yang lainnya. Oke, saya paham dengan apa yang Mbak Ika rasakan saat ini. Nah, kira-kira sejauh mana Mbak Ika ingin menyelesaikan permasalahan ini? Mungkin yang ingin Mbak Ika capai lah. Mengurangi trust isu ke gurunya, terus juga kayak nggak selalu kepikiran kalau kimia itu sulit kayak nggak. Jadi saya pengennya itu kimia itu menurut saya tuh gampang gitu. Berarti Mbak Ika ini ingin mengubah bagaimana Mbak Ika memandang kimia gitu ya? Iya Ibu. Terus juga mau mengurangi trust isu kepada guru. Boleh dijelaskan lebih rinci lagi nggak? Maksudnya mengurangi trust isu kepada guru ini Ya gimana? karena mungkin kan dulu tuh ya sempat dimarahin karena mungkin nggak, seingatku sih datang terlambat itu ya, karena waktu gurunya itu kan perpindahan jam, waktu gurunya datang saya tuh masih di kantin gitu. Jadi kan kayak dimarahin, kayak saya tuh akhirnya malu sama teman-teman saya, jadi kayak saya agak kesel banget sama gurunya gitu. Tapi yang sekarang itu gurunya enak, cuman saya agak trust issue gitu loh. Ya berarti Mbak Ika itu ingin mengubah bagaimana Mbak Ika itu memandang guru biar nggak trust issue lagi, biar Mbak Ika itu bisa lebih mudah dalam memahami kimia, benarkah? Oke, jadi gini Mbak Ika, keinginan Mbak Ika ini kan sudah ada keinginan untuk memperbaiki, untuk menyelesaikan permasalahan dengan pelajaran kimianya ini. Nah, sebenarnya Mbak Ika yang tahu mengenai diri Mbak Ika, yang tahu mengenai bagaimana Mbak Ika menyelesaikan permasalahan, bagaimana solusi dari permasalahannya Mbak Ika, itu sebenarnya dari Mbak Ika sendiri, seperti itu. Apakah Mbak Ika bisa memahami hal itu? Iya Ibu, tapi saya masih bingung caranya gimana. Oke, berarti Mbak Ika di sini tuh masih bingung bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya gitu ya? Iya Ibu. Oke, Mbak Ika di sini kan saya sebagai guru BK-nya Mbak Ika sekaligus sebagai konselor pada hari ini. Nah, nantinya saya akan membantu Mbak Ika. Jadi kita akan sama-sama mencari jalan keluar dari permasalahan Mbak Ika. Lebih tepatnya mencari solusi lah dari permasalahannya Mbak Ika gitu ya? Iya Ibu. Oke baik, juga berhubung waktu kita tadi kan juga terbatas, Mbak Ika habis ini ada keperluan lainnya lagi. Nah juga dan dari sesi konseling hari ini kan tidak memungkinkan kalau Mbak Ika itu menemukan solusinya sekarang.
bagaimana kalau misalkan nantinya kita mengatur jadwal lagi untuk sesi konseling kedua? Apakah bisa? Bisa Ibu, insya Allah. Kalau Mbak Ike sudah bersedia untuk melaksanakan sesi konseling kedua, nanti saya berharap Mbak Ike itu mau mencermati lebih dalam lagi mengenai bagaimana permasalahan Mbak Ike dengan kimia itu tadi. Jadi apa yang Mbak Ike rasakan itu nanti bisa dibuktikan dengan kejadian nyatanya. Seperti itu ya Mbak Ike? Iya Ibu. Oke, nah karena apa? Kenapa saya kok berharap Mbak Ike itu bisa mencermati lagi permasalahannya? Karena dengan Mbak Ike itu mencermati lagi permasalahannya, kan bisa permasalahannya itu bisa jelas mana bentuknya, bagaimana bentuknya gitu. Nah, dan juga itu tidak menutup kemungkinan dan juga memperbesar kemungkinan kalau Mbak Ike itu bisa mencari alternatif solusi dari permasalahannya Mbak Ike, seperti itu ya. Dan untuk memudahkan Mbak Ike untuk mencermati lah, bagaimana kalau saya kasih ini lembar ini di lembar kertas, nanti Mbak Ike bisa mencatat permasalahan-permasalahan yang terjadi di hari apa. Misalkan Mbak Ike punya masalah dengan kimia, nanti bisa dicatat mulai dari setelah sesi konseling hari ini sampai nanti kita akan melaksanakan sesi konseling berikutnya. Apakah Mbak Ike bisa memahami hal itu? Jadi nanti misalnya kalau saya nambah kayak mungkin ya jangan sampai setiap hari ya saya tulis gitu ya Bu. Iya, ditulis aja seperti itu ya. Iya Ibu. Ya, oh ya, sebelumnya apakah masih ada yang mau diceritakan lagi ke Ibu? Sepertinya sudah Ibu. Oke, sepertinya sudah. Oh iya, lupa lagi. Kita akan bertemu lagi sekitar kapan? Mungkin 1 minggu berikutnya atau bagaimana? Kayaknya harinya seperti hari ini aja. Oke. Karena emang olahraga juga itu mungkin banyak kosongnya juga. Oke, berarti harinya sama dengan hari ini ya. Iya. Nanti untuk lebih tepatnya Mbak Ike bisa WA saya saja, bagaimana? Iya Ibu, boleh Bu. Oke, kalau sudah tidak ada yang mau disampaikan lagi untuk sesi konseling hari ini bisa dicukupkan dulu. Nanti kita ketemu lagi di hari yang sudah kita tentukan, gitu ya? Iya. Terima kasih Mbak Ike sudah mau terbuka ke Ibu. Saya pamit dulu ya Bu. Jadi tunggu Iya. teman. Iya, hati-hati ya Mbak Ike. Iya Ibu. Semangat. Iya. Ya, silakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mbak Ike, ketemu lagi. Silakan duduk. Gimana Mbak Ike, harinya saat ini gimana? Ya sama saja seperti kemarin karena tadi ada kimia, tapi apa gurunya ngasih materi. Berarti tadi habis kimia lagi, dapat materi lagi. Gimana? Mbak Ike memahami kah? Pusing. Oh, pusing. Oke. Mbak Ike datang ke sini lagi kan berarti mau melanjutkan sesi konseling yang kedua, betul? Iya. Nah, kemarin kan Mbak Ike sudah mengisi lembarnya. Apakah sudah diisi? Sudah Ibu. Bagaimana itu hasilnya? Kalau sebenarnya nggak ada perubahan. Belum ada perubahan yang signifikan gitu. Belum ada perubahan yang signifikan, tapi Mbak Ike setidaknya lebih tahu kan bentuk dari permasalahan Mbak Ike itu seperti apa, bentuk nyatanya. Iya. Oke. Nah, apakah Mbak Ike itu sudah melakukan usaha-usaha untuk mengurangi permasalahan Mbak Ike dengan pembelajaran kimia ini? Sudah Ibu, tapi memang belum menunjukkan perubahan yang pesat. Oh, belum menunjukkan perubahan yang besar. Kira-kira usaha apa yang sudah Mbak Ike lakukan itu? Mungkin kalau usaha saya tuh ya kayak udah nyoba cari les buat kelas kimia, seperti itu kayak gabung belajar bareng sama teman-teman saya yang dia bilang pinter kimia. Terus kalau ada kalau ada yang masih kebingungan ketika guru jelasin itu saya tanya gitu. Oh, Mbak Ike berarti sudah melakukan itu semua gitu ya? Iya. Tapi belum efektif juga gitu? Oke. Mbak Ike tenang saja karena setiap usaha itu tidak bisa dihasilkan dengan waktu yang singkat karena semuanya membutuhkan proses dan lama-kelamaan nanti apapun yang Mbak Ike usahakan itu pasti membuahkan hasil seperti itu. Kira-kira tapi Mbak Ike apakah masih
ada keinginan yang kuat untuk bisa mencari solusi dari permasalahan Mbak Ike tentang pelajaran kimia ini? Tentunya masih sangat ingin Ibu, karena memang tujuan saya juga. Oke, berarti sebenarnya Mbak Ike ini masih sangat ingin untuk mencari solusi dari permasalahannya Mbak Ike gitu ya? Iya Ibu. Oke. Nah, kira-kira menurut Mbak Ike, kalau misalkan Mbak Ike itu berhasil menemukan solusi dari permasalahannya, permasalahannya itu bisa terselesaikan, kira-kira yang beda dari kehidupan Mbak Ike itu seperti apa? Tentunya ya senang banget ya Bu ya, karena itu tadi saya udah bisa ngerjain, terus juga saya itu jadi mungkin lebih pede juga kalau misalnya gurunya itu kayak buat soal terus saya harus terus disuruh siapa yang bisa jawab di papan tulis, terus habis itu saya jadi lebih percaya diri juga buat memantapkan diri masuk ke jurusan farmasi. Berarti lebih ke berdampak ke hal yang positif gitu ya, kalau misalkan Mbak Ike bisa menemukan solusinya, kalau masalah itu bisa terselesaikan gitu. Iya Ibu. Baik Mbak Ike kan juga sudah pernah melakukan usaha-usaha tersebut, namun kan belum berhasil gitu ya. Nah, kira-kira apakah ada hal berbeda yang ingin Mbak Ike laksanakan? Tidak Bu, masih belum menemukan. Masih belum menemukan gitu ya. Seperti ini Mbak Ike, sebetulnya Mbak Ike itu pernah nggak di satu situasi saat Mbak Ike itu tidak mengalami masalah dengan pelajaran kimia, tidak tertekan dengan pelajaran kimia tersebut? Ada Bu, tapi udah lama banget, mungkin kayak kelas 10 akhir gitu. Waktu itu gitu ya? Iya. Itu gimana itu kondisi Mbak Ike dengan pelajaran kimianya itu? Karena menurut saya tuh materinya tuh udah bilang lumayan gitu Bu. Terus kayak gurunya tuh yang sebelumnya itu ganti dengan yang baru itu welcome sekali dengan semua teman-teman kayak, terus kalau misalnya ada yang nggak paham itu benar dijelasin detail gitu. Berarti waktu itu karena gurunya welcome, karena materinya juga menurut Mbak Ike mudah kah? Ya. Oke, berarti Mbak Ike bisa memahami kimia dengan mudah gitu ya? Iya Ibu. Oke. Nah, waktu Mbak Ike memahami kimia dengan mudah itu, usaha yang Mbak Ike lakukan itu apa? Entah itu belajar kah? Belajar terus atau bagaimana? Belajar terus enggak ya, cuman maksudnya sebelumnya itu setiap mau pelajarannya itu saya baca-baca materinya, terus juga waktu mau pembelajarannya itu saya juga baca-baca materinya, terus juga kayak apa ya, mungkin ya itu tadi kayak lihat-lihat buku, lihat-lihat YouTube gitu. Melihat tutorial di YouTube gitu, juga belajar sebelum hari belajar pelajaran kimia itu ya? Iya. Oke, nah Mbak Ike, hal tersebut adalah hal yang sangat baik dan juga bisa terwujud. Buktinya sudah bisa terwujud kan? Waktu itu Ya, gitu ya. Oke, dari apa yang sudah Mbak Ike katakan tadi, sebenarnya juga bisa diwujudkan untuk permasalahan Mbak Ike saat ini. Kalau misalkan Mbak Ike mau menerapkannya untuk hari ini gitu. Nah, kira-kira apa yang ingin Mbak Ike persiapkan untuk menangani permasalahan dengan kimia yang saat ini? Kalau mungkin saya kan itu kayak ya tidak jauh beda dengan apa yang dulu pernah saya lakukan, maksudnya yang berhasil saya lakukan, kayak belajar H-1 pembelajaran, terus juga kayak baca-baca materinya sebelum pelajaran dimulai gitu. Bagus sekali Mbak Ike. Berarti nanti kalau misalkan Mbak Ike itu mau melaksanakan hal tersebut secara kontinu, secara terus menerus, insya Allah nanti permasalahan Mbak Ike dengan pelajaran kimia Mbak Ike yang tertekan, Mbak Ike merasa ya tertekan dengan pelajaran kimia itu nanti berangsur-angsur akan membaik, akan menemukan solusi jalan keluarnya lah seperti itu. Mbak Ike kan sebenarnya pengen belajar H1, pengen juga untuk belajar dari tutorial YouTube seperti itu ya. Nah, kira-kira yang akan mewujudkan hal itu siapa? Ya, yang bakal mewujudkan itu ya saya sendiri, Bu. Oke, baik. Berarti di sini Mbak Ike sebenarnya sudah memiliki pemahaman bahwa segala perubahan, segala solusi itu
datangnya dari Mbak Ike sendiri dan Mbak Ike yang bisa mengubahnya. Seperti itu ya. Iya Ibu. Oke, hal ini tuh sama seperti saat kita berlatih sepeda. Dulu Mbak Ike kan juga belum bisa naik sepeda ontel, ya kan? Nah, di situ kan kita itu belajar. Nah, misalkan kalau jatuh, kita pasti nggak terlalu berlarut-larut dengan memikirkan hal tersebut. Nanti lama-kelamaan kan juga terbiasa, lama-lama bisa. Berarti harus ada prosesnya seperti itu ya. Dan semoga juga apa yang menjadi hal yang ingin Mbak Ike laksanakan itu bisa terlaksana, bisa mengurangi permasalahan Mbak Ike sehingga Mbak Ike itu tidak tertekan lagi dengan pelajaran kimia. Mbak Ike juga bisa lebih percaya diri untuk bisa mengambil jurusan farmasi. Seperti itu ya. Oke, Mbak Ike, dari sesi konseling tadi, kalau misalkan permasalahan Mbak Ike itu dijadikan skala dari 0 sampai 10, di mana 0 ini berarti permasalahan Mbak Ike itu sangat berat. Nah, kalau 10 itu berarti permasalahan Mbak Ike sudah bisa menemukan solusinya. Seperti itu. Kalau diskalakan, kira-kira sekarang permasalahan Mbak Ike itu berada pada skala nomor berapa? Kalau diskalakan kira-kira 7 dari 10 Ibu. 7 dari 10, berarti sudah ada peningkatan gitu ya? Iya Ibu. Sudah, kira-kira kenapa kok nilainya tuh 7 gitu? Kalau 8 ya belum sempurna. 8, 9, 10 ya menurut saya belum sempurna banget Ibu. Cuman karena emang saya mungkin kayak udah mau mencoba berproses jadi yang kayak segini gitu. Oke, karena Mbak Ike sudah mau mencoba, Mbak Ike juga tadi sudah menemukan beberapa alternatif solusi gitu ya. Baik Mbak Ike, kalau misalkan ini kan berarti permasalahan Mbak Ike sudah sedikit mendapatkan jalan keluar. Tapi Mbak Ike juga jangan khawatir karena setiap usaha itu kan pasti ada prosesnya. Nanti lama-kelamaan Mbak Ike melaksanakan solusi-solusi tersebut, insya Allah nantinya Mbak Ike bisa lebih percaya diri untuk bisa mengambil jurusan farmasi dan juga nantinya Mbak Ike bisa tidak tertekan lagi dengan pelajaran kimia. Nah, kira-kira apakah ada yang ingin Mbak Ike ungkapkan lagi kepada Ibu? Kayaknya udah sih Bu. Cuman kayak misalnya takutnya kayak saya kayak gini lagi, saya boleh nggak minta tolong ke Ibu kayak? Maksudnya saya cerita lagi ke Ibu. Ya, tentu saja sangat-sangat boleh. Kalau misalkan Mbak Ike itu mau menceritakan apapun, bisa diceritakan langsung ke Ibu. Oke, sebelumnya kan udah nggak ada yang mau diungkapkan lagi, tapi Ibu boleh tanya nggak kira-kira dari hasil sesi konseling hari ini, apa yang Mbak Ike dapatkan? Apa yang Mbak Ike bisa simpulkan? Kalau untuk hal yang saya dapat itu ya Bu ya, kayak misalnya saya mungkin akan kembali lagi kayak saya menerapkan apa yang saya terapkan dulu waktu mungkin semester sebelum, makanya pas semester 10 lagi gitu. Jadi terus juga saya menganggap gurunya itu kayak sama kayak guru yang dulu gitu. Terus saya juga mungkin akan berlatih kayak berlatih H-1 kayak mengerjakan tugas juga lebih giat lagi, terus belajar sebelum pelajaran dimulai gitu. Oke, berarti intinya adalah Mbak Ike sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya Mbak Ike, seperti itu ya? Iya Ibu. Oke, kalau gitu, kalau misalkan saya berharap sih Mbak Ike tetap semangat ya dengan usaha-usaha yang Mbak Ike mau laksanakan tadi. Kalau misalkan ini sudah tidak ada yang mau diungkapkan lagi, apakah konseling hari ini bisa diakhiri? Bisa Ibu. Oke, kalau gitu terima kasih ya Mbak Ike sudah terbuka kepada Ibu, sudah mau cerita kepada Ibu. Ibu, terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih banyak Mbak Saya pamit dulu ya, Bu. Ya.